Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa, Dek, yang belum subscribe? Itu tuh, cuma nonton aja. Tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah, Dek, nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Sebuah koin dilempar ke langit. Tidak sengaja jatuh di tengah pembakar dupa. Taoist Kim didasarkan pada 5 elemen dan 8 trigram. Bergiliran memasukkan dupa di posisi yang sesuai. Mereka harap hantu dan dewa di semua sisi akan membantu mereka membuka peti mati. Tapi setelah goa bergerak, jarum di kompas tiba-tiba jatuh ke tanah. Pak Tao sangat panik. Seperti yang diharapkan, racun dari kubur langsung disemprotkan keluar. Bang Tu berhalusinasi. Dia bergegas ke kuburan seperti orang gila. Dia tidak memperhatikan sama sekali. Di dalam kubur ada banyak anak-anak. Dia menggunakan sekop untuk membuka tutup peti mati. Hanya ditemukan di dalamnya adalah mayat kering yang memegang harta karun. Dilihat dari pakaian yang dikenakan orang ini, orang bisa menebak bahwa dia memiliki latar belakang bangsawan. Bang Tu mencuri harta karun di kubur. Tapi dia tidak memperhatikan mayat kering yang membuka matanya dan mengeluarkan asap. Mayat kering segera bergerak dan melambai, peti mati di sekitarnya dihidupkan. Banyak mayat kering bergegas keluar. Kemudian dia memalingkan wajahnya ke langit dan berteriak. Binatang yang menjaga kuburan, cepat muncul. Seekor kalajengking muncul, semua orang takut dan lari. Tapi diblokir oleh anak-anak. Tunggu sampai mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka. Seekor kalajengking telah menggigit mereka. Bertahun-tahun kemudian, sekelompok musuh dari Oa Hao tiba-tiba menyerbu ke desa. Mereka mencari makam raja besar dinasti Qin dalam legenda. Konon, di sini ada 3.000 hantu. Di kuburan, ada banyak patung yang aneh. Jika Anda ingin berhasil masuk ke kuburan, Anda harus menemukan Mokim generasi ke-46. Orang ini adalah Tao Tuan, putra Pak Tao. Tahun itu, karena Pak Tao mau menyelamatkan istrinya yang sakit, dia meninggalkan anaknya dan mencari obat mujarab di makam raja besar. Akibatnya, dia menghilang dengan cara yang mendebarkan. Tak berapa lama, sang istri jatuh sakit dan meninggal. Hanya Tao Tuan yang tersisa. Agar bertahan hidup, selama bertahun-tahun dia berpura-pura menjadi hantu dan menipu orang. Membuat penduduk desa marah dan mengusirnya keluar desa. Tepat waktu itu, musuh Oa Hao menyandera penduduk desa. Penjajah mengatakan bahwa jika mereka tidak bisa mencari Mokim dalam hari ini, mereka akan membunuh 5 orang. Tak berdaya, kepala desa harus datang mencari Tao Tuan. Dia menawarkan 500 tael perak dan memintanya untuk memimpin jalan bagi para penyerbu Oa Hao. Tao Tuan ragu-ragu sejenak, lalu dia juga setuju. Lalu, dia bisa menemukan pintu makam raja besar. Jenderal memerintahkan untuk mengisi gerbang dengan bahan peledak. Tao Tuan belum membakar dupa, mereka meledakkan bomnya. Dan menendang dupa batu ke tempat lain. Saat musuh Oa Hao bersiap memasuki kubur, Tao Tuan tiba-tiba menghentikan mereka. Dia tak boleh melakukan seperti itu. Karena melakukan itu akan menyebabkan nasib buruk. Tapi sang jenderal tidak mendengarkan, dia masih tidak tahu. Sebenarnya, Tao Tuan tidak tahu cara menggali kuburan. Lihatlah, mata patung prajurit ini bergerak. Selanjutnya, pintu kubur tiba-tiba tertutup. Membuat semua orang terkunci di dalam. Sebelum mereka bisa bereaksi, patung-patung tentara menoleh sekaligus. Semua orang sangat takut. Beberapa orang menggunakan kaki mereka untuk menginjaknya, beberapa orang menggunakan pisau untuk menebas. Tapi ular semakin banyak muncul. Mereka berurusan dengan ular berbisa ini. Bahaya terus-menerus terjadi. Busur dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari mana-mana. Aneh bahwa orang-orang yang mati di bawah kubur semuanya adalah pasukan Oa Hao. Tao Tuan dan yang lainnya baik-baik saja. Tak lama, semua orang datang ke jembatan. Jembatan ini adalah jembatan jiwa. Legenda mengatakan bahwa ini adalah jembatan ke neraka. Iblis di kedua sisi terus-menerus memuntahkan api. Tampaknya memprediksi kematian. Hanya melalui jembatan ini seseorang dapat memasuki ruang rahasia.
Jenderal Oahao meminta Tao Tuan dan yang lainnya memasuki dulu. Jembatan ini berumur 1000 tahun. Papan kayu memiliki banyak tempat untuk membusuk. Jika tidak hati-hati, akan jatuh. Setelah beberapa menit, mereka dengan aman ke sisi lain. Lalu, Jenderal segera memimpin bawahan melewati jembatan. Tapi baru setengah jalan jembatan itu terguncang. Kemudian pendulum yang aneh menukik. Musuh Oahao tidak punya waktu untuk menghindar dan jatuh ke kedalaman satu demi satu. Melihat adegan ini, sang jenderal sangat marah. Tao Tuan memberitahunya bahwa karena pasukan Oahao bukan orang lokal, tidak cocok untuk vitalitas di kuburan. Selanjutnya, mereka mencuri kuburan, jadi tentara mereka terbunuh. Jika mereka melakukan kejahatan lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak cara lain, jenderal hanya bisa menelan kemarahan ini dan meminta mereka maju ke kuburan yang lain. Sangat cepat, mereka tiba di kuburan yang aneh. Di tanah ada peti mati yang tak terhitung jumlahnya dengan pesona. Ada peti mati batu besar yang tergantung dari rantai besi. Tao Tuan berkata kepada jenderal, "Ini adalah formasi iblis legendaris." Para peti mati di tanah tampaknya diatur secara acak. Sebenarnya, peti mati yang tersebar adalah peti mati mistis. Dan peti mati yang tergantung di atas adalah pemilik kuburan. Pasti ada banyak hal berharga di dalamnya. Ketika sang jenderal mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak. Segera memerintahkan para prajurit untuk menurunkan peti mati. Tetapi ketika mereka mencoba membuka tutup peti mati, mereka menemukan sesuatu di dalam. Pada titik ini, pasukan Wakou menyadari ada yang tidak beres. Armor ini persis sama dengan mereka. Ternyata, inilah rencana Tao Tuan. Sebelum memasuki kuburan, dia memberitahu pandai besi dan tukang kayu di desa. Bersiaplah terlebih dahulu untuk menyergap pasukan Oahao dan mencuri baju besi mereka. Ini tentang waktu. Tutuplah. Dalam sekejap mata, semua penduduk desa bergegas keluar, mengalahkan pasukan Oahao. Tapi saat ini, ada gempa bumi terjadi di dalam kubur. Sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka jatuh ke dalam celah. Ketika mereka sadar, mereka menemukan ada kubur lain di tempat ini. Yang aneh adalah Tao Tuan menemukan mayat kering. Ada kalung di lehernya, itu adalah jaringan emas legendaris. Pria ini tiba-tiba menyadari bahwa kerangka kering di depannya adalah ayah kandungnya. Sebelum dia meninggal, dia meninggalkan sebuah buku. Dan pola di atasnya sama dengan peta pasukan Oahao. Akhirnya, ia mengerti bahwa ini adalah makam dinasti Qin yang legendaris. Menurut buku catatan, ular dan kalajengking meminum pil roh dan berubah menjadi binatang buas yang menakutkan. Tahun itu, ayah Tao Tuan digigit sampai mati oleh kalajengking raksasa. Pada saat ini, seekor ular raksasa jatuh dari atas, menelan satu orang. Dalam kepanikan semua orang berlari ke ruang rahasia. Mereka menghindari sementara ular raksasa. Tapi mereka mencari sepanjang hari, keempat sisinya adalah pintu kematian. Di saat bahaya, Tao Tuan memperhatikan papan di pintu. Ini adalah lencana dari 5 elemen Bagua. Para hewan mewakili 4 arah. Kuda melambangkan surga. Kerbau melambangkan tanah. Babi mewakili utara. Tuan Trong ada di tengah. Tak salah. Ya, itu. Putar wajahnya ke utara. Cepatlah. Semua orang bergandengan tangan untuk memindahkan patung batu. Akibatnya, patung batu itu tidak bereaksi sama sekali. Ketika dia putus asa, Tao Tuan menemukan tanda yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ini adalah cara yang membuka pintu batu. Semua orang mengikuti jalan rahasia dan berlari ke gerbang kelahiran, mengunci ular raksasa di luar. Tapi kemudian, mereka pergi ke ruang rahasia lain. Perbedaannya adalah tidak ada patung di 4 arah. Bagaimana mereka bisa keluar? Pada saat ini, seseorang secara tidak sengaja menginjak batu bata di ruang rahasia. Patung batu jatuh dari langit. Dalam sekejap mata, semua orang tercengang. Mereka menemukan bahwa patung ini berbentuk iblis. Semua orang tidak sabar mengetahui apa arti patung ini.
Iba-iba, hal-hal menakutkan telah terjadi. Larilah. Patung batu mulai bergerak. Alu raksasa seperti meja putar ingin menghancurkannya menjadi daging cincang. Semua orang hanya bisa mempertaruhkan hidup mereka dan melarikan diri. Begitu saja, cepat atau lambat mereka semua akan mati di sini. Dalam keadaan darurat, seseorang menyalakan dinamit di kaki patung. Gelombang kejut besar menghancurkan patung itu. Tapi itu juga menyebabkan gempa bumi yang kuat. Semua orang tidak bisa menghindarinya dan jatuh ke dalam jurang. Tapi secara tidak sengaja, mereka jatuh ke kuburan terakhir. Ini adalah Touching Gold Captain yang baru ditayangkan. Setelah 20 tahun, makam Raja Besar Dinasti Qin akhirnya dibuka. Dan apa yang menunggu mereka pada akhirnya adalah kemuliaan dan kekayaan. Atau itu kematian. Jika Anda tertarik, tonton film aslinya.